Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, Peta Islam kembali hadir ya, tentunya dengan Ustadz Adib Susila Siraj. Jangan lupa seperti biasa untuk selalu berkomentar, like. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tema pada malam hari ini sudah kita tentukan, yaitu kita mau membicarakan masalah istilah Ya'juj dan Ma'juj ya, Pak Dep. Karena Ya, selama ini kan itu masih dikaitkan dengan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat seperti datangnya Dajjal, datangnya Imam Mahdi, tetapi kan dalam konteks istilah-istilah itu kan tidak ada di dalam Al-Qur'an seperti itu. Dajjal dan Imam Mahdi itu. Tetapi kalau Ya'juj dan Ma'juj ini kan ada. Nah, itu nanti bagaimana kita menyikapi pengertian itulah. Apakah memang seperti yang digambarkan oleh informasi-informasi yang selama ini kita terima tentang Ya'juj dan Ma'juj itu. Ciri-cirinya kan apa? Membikin tembok apa namanya yang sering diulas di YouTube itu, ada tembok Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, itu nanti seperti apa seperti itu. Ya itu kurang lebihnya Pak Dip ya, untuk gambaran ya. gambaran umum lah ya, seperti saya ini ingin memperdalam sebenarnya wawasannya. Monggo silakan Pak Dip, waktu dan Pak dipersilakan. Terima kasih Mas Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah Ya'juj dan Ma'juj ini pada dua tempat, yaitu di surat Al-Kahfi ayat 90. Yang pertama itu Al-Kahfi 94 dan di Al-Anbiya 96. Jadi selain itu tidak ada. Jadi memang hanya dua itu. Tetapi sebetulnya kalau kita berpegang kepada informasi yang ada di surat Kahfi ayat 9 dikatakan oleh orang-orang yang yang ketakutan atau khawatir dengan keberadaan Ya'juj Ma'juj itu, mereka minta pertolongan atau berkomunikasi kepada apa yang disebut dengan di sini namanya itu Dzulkarnain. Nanti Dzulkarnain itu juga akan kita bicarakan sedikit lah. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dijelaskan mereka itu mufsiduna fil ardi. Ini kata kuncinya. Jadi sebetulnya dengan kerangka istilah mufsiduna fil ardi, merusak dunia, ini bisa kita kaitkan kemana saja, termasuk pada hari ini adalah kepada Israel. Israel itu apa? Kriterianya mufsiduna fil ardi. Soal istilahnya Bani Israel atau Zionisme atau apapun, itu kan sekedar nama ya. Tapi kriteria karakternya itu dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi 94. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah punya kriteria yang sangat jelas, yaitu mufsiduna fil ardi, merusak bumi. Dan merusak bumi ini dalam konteks bahasa Al-Quran bisa merusak dalam arti fisik, merusak dalam arti psikologis, kejiwaan, merusak dalam arti lingkungan, merusak dalam arti yang luas, termasuk merusak spiritual, merusak agama, merusak budaya, merusak ya apapun lah.
Itu Mas. Jadi harus kita ingat kata kuncinya di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 itu adalah mufsiduna bil ardi. Terlepas dari julukan atau namanya itu siapapun, nanti disebut dengan orang munafikun, orang fasik, orang kafir atau apapun, itu kalau kerangkanya sudah jelas bahwa mereka mufsiduna bil ardi, maka itu adalah musuh Islam atau musuh Allah atau disebut dengan setannya. Nah, syaita aduwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang jelas. Kriteria musuh yang jelas itu apa? Karena mereka merusak kehidupan. Itu Mas Ain. Jadi memang soal nama itu bisa macam-macam. Berarti itu Ya'juj dan Ma'juj itu hanya sebatas salah satu istilah saja ya Pak Dip ya? Kalau bagi saya itu istilah atau lakob atau julukan, seperti halnya kalau kita membaca surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab kan ada Abu Lahab. Ya. Kan sebetulnya namanya bukan Abu Lahab, tapi dapat julukan itu. Itu loh Mas. Berarti artinya itu nanti banyak istilah di dalam Al-Quran. Nama itu kan ada problem begini. Yang satu bahwa yang digunakan itu adalah isim alam. Artinya isim alam itu sebuah kata yang tidak bisa diotak-atik nama artinya itu. Tetapi di segi yang lain dikatakan bahwa terutama di dalam manusia itu kalau mendapatkan julukan atau lakob atau kunyah atau apa ya, punya nama itu biasanya terutama kalau anak ya, itu merupakan cerminan doa atau harapan dari orang tuanya gitu. Tidak mungkin orang tua itu memberi nama anak yang jelek gitu, karena pasti harapan-harapannya atau doa-doa yang tersampir yang dikasihkan kepada anak itu kan untuk kebaikan, terutama kebaikan hidupnya di masa yang akan datang. Jadi ada problem itu mengenai masalah nama. Pertama, kalau nama itu dianggap sebagai isim alam yang jimai, yang tidak boleh diotak-atik namanya, maka kita menjadi buntu. Menjadi buntu itu hanya apa? Seperti misalnya Ibrahim atau Nabi Nuh atau apa Muhammad itu ada maknanya enggak gitu loh. Kalau enggak, wah itu sekedar nama, tidak. Seperti misalnya Kaliurang gitu. Kaliurang itu yang nggak usah dicari, ada sungainya, ada udangnya itu. Kan ada yang berpendapat seperti itu. Karena nama itu apa? Ya sekedar nama gitu, nggak ada apa namanya hubungannya dengan misalnya Kaliurang itu atau Kalibayem itu nggak ada hubungannya dengan namanya. Tetapi di segi yang lain, nama itu kan terutama pada manusia itu kan mengandung harapan, mengandung doa gitu. Misalnya Mas Ain punya anak dinamai nama tertentu itu kan mesti yang baik-baik ya, harapannya, doanya. Gitu. Berarti kalau konteksnya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak hanya terjadi nanti pada saat katakanlah hari akhir gitu, enggak. Dari dulu itu juga sudah ada ya Pak Dip. Dengan karakter-karakter seperti itu kan dulu, sekarang, dan yang akan datang itu ada gitu loh Pak Dip. Kalau konteksnya seperti itu. Iya, ya justru itu. Karena apalagi ada yang memahami sejarah itu adalah walaupun kelihatannya berubah-berubah, tapi kan sebetulnya hanya perulangan saja sejarah. Tidak pernah ada apa yang benar-benar baru yang dulu nggak ada, itu kan tidak ada. Jadi sejarah itu hanya perulangan dari
mungkin bentuk orangnya beda, namanya beda, tapi esensinya, substansinya, prinsip-prinsipnya itu sama. Seperti apa yang dikutip di dalam surat Al-Baqarah tentang masalah nilai sejarah ya. Nilai sejarah itu kan hanya ada dua, yaitu sejarah yang nur, yang terang benderang, yang mensejahterakan, dan sejarah yang duluman atau kegelapan yang menindas, memeras, menjajah dan sebagainya. Kan hanya ada dua itu, yang hanya bolak-balik itu, tidak pernah ada setengah nur, setengah duluman, kan nggak ada. Iya. Oh, berarti dalam konteks Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau tidak merusak bumi, ya pasti membangun bumi. Tetapi nanti seperti dikutip di Al-Baqarah itu, kalau orang-orang yang jahat itu, yang merusak itu, kalau dikatakan, kamu jangan merusak, mereka membantah, mereka ngeyel, mereka mengatakan, kami itu tidak merusak, kami membangun, kan gitu. Sekarang persoalannya karena itu di dalam dataran nilai ya. Misalnya kita punya satu lahannya, di mana lahan itu sudah ada sebelum kita ada di situ. Misalnya kita membeli kan. Sebelum kita membeli lahan itu, di lahan yang kita beli itu sudah ada pohon besar-besar gitu, sudah ada kelapa, mungkin sudah ada pohon durian dan seterusnya. Terus setelah kita beli, kita ingin membangun rumah di lahan itu. Kira rumah yang akan kita bangun itu harus dengan cara bagaimana? Kalau kita tidak boleh menebang pohon, membersihkan lahan itu, sehingga dilihat secara parsial, kondisional, seolah-olah nanti kok mau menebang pohon, merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, saya mengatakan, oh iya, tapi maksud saya itu mau membangun rumah. Nah, jadi masalah membangun dan merusak ini kadang-kadang harus kita lihat nilainya, permukaan dalamnya, maksudnya, niatnya gitu. Ilmu yang mendriver dia, yang memotivasi dia itu ilmu yang mana gitu. Hanya sekedar permukaan ya sudah paradigmal, seringkali berbeda pandangannya itu. Seperti halnya orang-orang yang merusak itu, yang kalau menurut pandangan Islam, la tufsiduna fil ard, kalian jangan merusak bumi. Innama nahnu muslihun, kata mereka itu. Kami itu ya membangun juga. Nah ini, jadi masalah membangun atau merusak itu, konstruksi dan dekonstruksi itu sangat sangat tergantung kepada nilai atau ilmu yang dia ambil sebagai landasan untuk perbuatannya itu. Karena kalau hanya lahiriahnya saja nggak kelihatan, nggak bisa dinilai. Nah, contoh yang lain lagi, kalau kita menjahitkan baju, kita beli kainnya utuh kan, lembaran utuh. Oleh penjahit, nanti kain itu akan dipotong-potong nggak? Ya. Cincang-cincang kan? Kalau kita misalnya nggak rela, wah, saya belinya mahal, kain-kain bagus, malah dipotong-potong, ini gimana? Ya kalau penjahit nggak boleh motong, ya nggak bisa jadi baju. Bagaimana dia mau merangkai itu? Nah ini kan kalau dilihat parsial kondisional, seakan-akan merusak para penjahit ini, merusak kain yang bagus, kain yang lembaran utuh itu dicincang-cincang, dipotong-potong, digunting.
Iya, iya. Jadi masalah konstruksi dan dekonstruksi itu sekali lagi tergantung kepada nilai yang ada di permukaan dalam sebetulnya di dalam informasi ilmunya itu. Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu sebuah sifat ya Pak Adib ya? Sifat manusia gitu ya? Sifat Sifat ya? karena Karakter. sudah ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat itu bahwa mereka itu mufsiduna fil ard, maka kita jadi tahu gitu. Kalau kita nggak ditunjukkan seperti itu, kita nggak tahu. Soal apakah Ya'juj Ma'juj itu siapa, ya itu terserah saja, mau dinamai siapa, mau dinamai siapa, kan manusia itu kadang seperti misalnya bahasa Inggris itu Ya'juj Ma'juj nggak tahu, dia taunya Gog Magog gitu. Coba aja kamu ketik di Google Ya'juj Ma'juj, namanya kan Gog Magog. Ya'juj dan Ma'juj itu selain dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, ada yang mengatakan itu dari bahasa Eropa, terutama bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu Gog and Magog. Tapi ada juga yang berpendapat dari bahasa Asia atau bahasa Cina, yaitu dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya itu artinya Asia, Ju itu bangsa, dan kemudian Ma itu artinya kuda, dan Ju itu Ya'juj dalam bahasa Cina artinya pasukan berkuda yang datang dari Asia. Pasukan berkuda yang datang dari Asia. Tuh. Jadi nanti dalam sejarah, ini unik ini. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj ini ternyata ada di dalam kitab umat Kristen dan dipahami juga oleh orang-orang Yahudi gitu loh. Jadi ketika Islam itu dulu pernah dihancurkan oleh bangsa Mongol ya, waktu itu Baghdad ya, Khalifah Abbasiyah. Itu kemudian ada yang mengatakan kemungkinan Ya'juj dan Ma'juj ini tafsirnya itu adalah bangsa Mongol itu, semacam bahan untuk mengintimidasi pokoknya orang atau sekelompok orang yang merusak peradaban, merusak. Ya kalau dalam konteks Abbasiyah waktu itu kan memang dahsyat ya ketika pasukan Mongol ini menghancurkan Baghdad itu, sehingga diibaratkan sungai di Irak saat itu memerah darah gitu. Dan bercampur dengan buku-buku yang tintanya luntur itu jadi merah hitam sungainya itu. Berarti sebenarnya tidak hanya umat Islam ya Pak Adib ya? Mereka yang mempunyai cerita-cerita seperti itu tidak hanya Islam ya? Oh tidak, sebelum ada Al-Quran kan sudah ada Alkitab. Di Alkitab itu sudah disebutkan tentang, cuman mereka yaitu mengatakan itu Gog and Magog itu kalau bahasa mereka itu. Oh iya. Versi Jawa saya pernah mendengar itu namanya Jo Ma'jujo. Ya'juj Ma'juj itu Jo Ma'jujo. Oh, lain-lain ya. Ya, lain-lain. Tapi maksudnya sama. Ya seperti Nabi Daud disebut mereka David, Ibrahim, Abraham. Kan ada ininya. Kadang-kadang selisihnya ada Sulaiman, Solomon, agak dekat ya. Tapi yang selisihnya banyak itu misalnya Nabi Hud. Nabi Hud itu kalau mereka nyebutnya Heber. Jauh itu. Heber. Ya. Heber. Jadi istilah Ya'juj dan Ma'juj ini
saya lebih memahaminya sebagai metafor simbolik lah, simbolik. Jadi bisa dipakai untuk siapa saja dengan karakter yang merusak bumi, merusak kehidupan. Dalam konteks merusak bumi atau merusak kehidupan itu bisa luas, ya. Bisa merusak lingkungan hidup, bisa merusak dalam arti binasakan. Kalau seperti Israel sehari ini seakan-akan kan memang ingin genosida ya, menghapuskan orang-orang Palestina gitu, dibombardir sampai anak-anak, bayi-bayi, orang tua itu disikat semua tanpa pandang bulu. Bahkan ada rumah sakit, ada wartawan banyak yang meninggal juga dibom gitu. Udah nggak peduli itu. Itu karakternya betul-betul mufsidun itu, merusak gitu. Sehingga kalau nanti sudah berakhir, ini banyak yang mengusulkan itu Netanyahu ya sekarang yang jadi Perdana Menterinya itu akan diadili di pengadilan HAM internasional di Den Haag gitu. Kan jenderal-jenderalnya dulu terus diadili ya. Karena hampir seluruh dunia sudah pada demo nih, sudah pada protes. Itu sudah mengerikan sekali ya. Tanpa pandang bulu. Itu betul-betul mufsidun, merusak betul. Bahkan ada yang cerita itu pakai bom fosfor yang itu bisa ribuan derajat, itu panasnya itu fosfor itu. Mulutnya bisa terbakar gitu. Kalau masih hidup, nanti paru-parunya yang terbakar itu menghisap fosfor. Ngeri itu. Kalau lihat di Twitter, di internet itu kadang-kadang kan ada yang nggak disensor itu, wah ngeri itu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj dikenal di dalam Al-Quran ada di 2 tempat, di 2 ayat ya. Nah, yang menarik juga ini kalau kita belajar tasrifan ya Mas, belajar tasrifan. Ya'juj itu seakan-akan seperti fi'il mudhari. Ya enggak? Iya. Iya. Ajaja Ya'juj kan Ya'jujun. Terus Ma'juj ini kalau dalam tasrifan ini sama dengan maf'ulun. Tapi coba lihat nanti kalau kita punya kamus, kata dasarnya 3 hurufnya itu alif, jim, double ya. Jadi mudha'af ya. Aja ya uju itu bisa ya juju. Nah, kemudian makjujud, maf'ulun kan gitu. Nah, nanti silahkan itu sekali lagi kalau masalah nama, ini ada 2 pendapat. Yang satu, kalau dia itu dianggap simai itu nggak boleh diotak-atik maknanya. Tapi di segi yang lain, kalau itu misalnya nama orang, itu kadang-kadang memang mencerminkan seperti Muhammad ya. Muhammad itu konon itu maksudnya kakeknya itu yang memberi nama itu karena biar Muhammad itu memang orang yang terpuji gitu. Jadi silahkan saja dieksplor ya, karena Al-Quran sendiri sekali lagi cuman 2 ayat, sehingga kita memang harus mencari kaitan-kaitan dengan ayat-ayat. Nah, yang menarik lagi mengenai masalah istilah ya sudah Ma'juj ini dikaitkan kalau di Al-Quran itu dengan seorang tokoh namanya Dzulkarnain. Nah, ini juga ini laqab kunyah juga julukan juga, bukan nama aslinya. Karena
ini kan dua tanduk ya. Kemudian du atau za itu menunjukkan kepemilikan. Seperti konon pedangnya Ali itu namanya Zulfikar. Itu katanya punya dua ini apa? Mata kayak lidah itu. Ya. Namanya. Kemudian Dzul Jalal al Ikram ada. Pokoknya yang zudu gitu atau da itu menunjukkan kepemilikan. Kemudian ada tafsir dari kita mengatakan bahwa kordon itu selain artinya tanduk, sehingga kalau kornan itu dua tanduk, bisa berarti menjadi bahasa Indonesia namanya kurun. Kurun itu periode atau era atau zaman. Salah satu contohnya itu Adam ya. Adam itu punya dua periode. Jadi disebut dengan Dzulqarnain juga. Nah, nanti Nabi Muhammad juga punya dua periode, yaitu periode yang pertama itu sudah selesai. Nanti periode kedua itu tanpa secara fisik, tanpa kehidupan Nabi Muhammad, tapi secara spiritual, secara semangat, secara inspirasi, Nabi Muhammad itu tetap hadir. Paling tidak dalam sholat kita, dalam sholawat kita, dalam doa-doa kita kan ada penyebutan tentang Muhammad. Ya. Oke Pak Adib. Jadi istilah Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri pengertiannya itu adalah sebuah sifat atau karakter ya, karakter siapapun itu yang bersifat siapapun yang merusak. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau pemahaman saya, istilah itu kan dari dua dijadikan satu. Pakai bau atau Ya'juj dan Ma'juj ya. Itu maksud pemahaman saya itu karena terjadi semacam kolaborasi atau kong kaling kong dua ini. Dua-dua sama merusak gitu. Sehingga kalau memakai bahasa modern, yang satu kapitalisme, yang satu komunisme gitu. Gabung menjadi satu gitu. Nah, disitulah Indonesia itu terjebak di antara itu. Dua-duanya merusak. Kapitalisme juga merusak, komunisme juga merusak. Itu Ya'juj Ma'juj juga. Oh iya. Ya. Blok barat dan blok timur ya, Pak? Iya, bisa. Iya. Blok barat dan blok timur. Oke. Kemudian blok barat itu nanti pecah dua, blok timur juga pecah dua, juga nggak bisa. Blok barat pecah dua itu misalnya Amerika dan Eropa. Karena sama-sama barat itu. Sama-sama kapitalisme. Kemudian blok timur itu antara Rusia dan Cina. Gitu. Sama-sama komunisme misalnya. Kan bisa seperti itu. Iya Pak Adib. Jadi intinya kalau kita kembali ke Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri, kalau diperbandingkan dengan pengertian umum yang sekarang ini sepertinya kurang tepat ya, karena kalau umum kan mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu kan belum keluar, nanti keluarnya itu nanti setelah kiamat. Padahal dalam konteks tadi yang telah kita bicarakan itu, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sebuah karakter mungkin bisa seseorang yang dia itu mempunyai sifat merusak lah istilahnya. Dan itu terjadi tidak hanya masa yang akan datang, bahkan masa lalu sudah ada, masa sekarang sudah ada, dan mungkin nanti juga akan selalu ada gitu Pak Adib. Iya, ada terus. Seperti halnya gelombang ya. Kadang-kadang gelombang itu reda, tapi kan nanti datang lagi. Gelombang itu kan tidak hanya sekali. Iya. Karena hidup ini kan berulang kali gitu. Ya'juj dan Ma'juj zamannya Rasulullah, zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi yang sebelumnya gitu. Zaman 100 tahun yang lalu, zaman 1000 tahun yang lalu gitu.
kan Hmm. berulang terus seperti hanya gelombang itu, ada gelombang besar, ada gelombang kecil. Iya, iya, betul. Oke, sudah nangkap nih Pak Dep, secara inilah, wawasannya bahwa Ya, ya semakin inilah jangan tidak pada mitos dan legenda ya. ya, Jangan ya. terjebak kepada mitos dan legenda yang yang banyak hoaknya gitu. Iya, iya Pak Dep. Ya. Ya karena memang kalau di peta Islam kan selalu kadang melawan arus pemikiran umum. Selalu ada Iya, iya, iya. wawasan baru yang bisa kita dapatkan, ya terserah monggo nanti dipercaya atau tidak, nanti kan bisa untuk bahan eksplorasi sendiri gitu Pak Adip ya. Dan untuk menandaskan lagi bahwa kalau Dajjal Mana Pak Adip? itu memang nggak ada di Gimana? Dajjal itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran justru dongengnya apa ceritanya itu luar biasa. Sementara yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran malah tidak kita dalami, tidak kita kita oncai, kita analisa gitu. Padahal kalau Ya'juj Ma'juj itu jelas ada di 2 ayat itu. Ya. Iya dan Abi. Oke Pak Dip, mungkin itu dulu Pak Dip pada kesempatan malam hari ini Pak Dip, sekilas nanti sebagai bahan kita nanti nunggu respon. Kalau misalnya nanti ada yang bertanya atau mau request mau diulas lagi seperti itu Pak Dip. Mungkin saya cukupkan dulu Pak Dip. Oke, sobat peta Islam semuanya, itu tadi yang bisa kita ulas ya mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Tadi udah disimpulkan juga. Mudah-mudahan teman-teman mendapat wawasan ya sebagai bahan untuk belajar ya, untuk eksplorasi seperti itu, memperkaya wawasan lah seperti itu. Oke, saya cukupkan pada malam hari ini ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.